Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan yang dihadirkan melalui Majelis Resort Majelis Jemaat GKI Sampit pada kesempatan hari ini. Tepatnya tanggal 17 Oktober 2024. Dan nas yang diperhadapkan kepada kita untuk kita renungkan yaitu sesuai amanat nas Gereja Kalimantan Evangelis dari Ayub pasal 36 ayat 1 sampai 16. Pada kesempatan ini saya hanya membaca satu ayat bagi kita yang saya ambil dari ayat ke-7. Firman Tuhan yang tertulis demikian, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, apa kabar? Salam sehat untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu saudaraku, dalam keinginan terbesar pada manusia, tentu ingin merasakan kehidupan yang ada dalam damai, tenang, sehat, dan berupaya untuk menjauhkan, bahkan tidak memikirkan apa yang dinamakan masalah, kesulitan, kesusahan, penderitaan, dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan kehidupan, hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, apa yang disebut dengan kesulitan, masalah, kesusahan, bisa saja terjadi menerpa kehidupan kita. Artinya tidak seorang manusia yang bebas dari semua itu. Atau tidak ada manusia yang imannya membebaskan dari berbagai penderitaan. Tetapi iman yang kita miliki itu sebenarnya membawa kita untuk kuat menjalani kehidupan di berbagai tantangan. Bapak Ibu saudaraku, apa yang bisa kita lakukan ketika kita menghadapi semua kesulitan masalah itu, sehingga kita tetap pada posisi yang benar? Artinya di tengah kesusahan dan kesulitan, kita tidak mempersalahkan Tuhan. Kita juga tidak mempersalahkan orang lain, bahkan diri kita. Mengapa saya terus-menerus dalam penderitaan? Tetapi bagaimana kita tetap memiliki iman dan mempercayai bahwa di tengah persoalan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap berada dan dekat dengan kita. Bapak Ibu saudaraku, kita belajar untuk memahami pergumulan, kesulitan, kesusahan, dan kesengsaraan adalah bagian yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Dan kita belajar dari apa yang Ayub alami, bahwa semua masalah yang dihadapi, ia terima, tetapi meyakini itu adalah untuk memurnikan imannya, untuk membentuknya menjadi manusia yang kuat, serta belajar untuk menyadari kelemahan kita dan kekuasaan Tuhan di atas semua itu. Ayub berkata dalam pasal 23 ayat 10-12, yang mengatakan ayat 10, "Kan ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Lalu kemudian ia katakan dalam pasal 23 ayat 11, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang." Lalu kemudian ayat 12, Ayub mengatakan, "Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Dari Ayub kita belajar, Bapak Ibu saudara-saudaraku, ia mengambil hikmah dari semua persoalan dan masalah yang ia hadapi dengan mengambil komitmen bahwa aku tetap berada di jalan Tuhan. Dan ia mengambil semua itu sebagai bentuk ujian untuk memurnikan iman dan kehidupannya tetap di dalam Tuhan. Ia mengambil komitmen, aku tetap mengikuti jalan Tuhan.
dan menyimpan firman itu dalam hati sanubarinya, bahkan juga dalam menjaga perkataan dan perbuatannya. Maka dengan demikian, saudaraku, kita belajar dari semua kehidupan Ayub yang diperhadapkan kepada firman Tuhan hari ini. Tuhan memakai Ayub sebagai contoh bahwa melalui kesulitan hidup, Tuhan menyelamatkan dan akhirnya memulihkan Ayub. Artinya tidak perlu rendah diri kalau ada kesusahan yang menimpa kita. Kalau kita sudah melakukan apa yang benar dan berkenan kepada Tuhan, kita pasti dibelanya. Itu yang dikatakan dalam Ayub pasal 36 ayat 7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Itulah cara Tuhan untuk membela orang yang mampu bertahan dalam imannya menghadapi setiap persoalan, masalah, bahkan penderitaan. Tuhan membela, bahkan juga mata Tuhan tidak pernah beralih untuk melihat kita. Lalu pada waktunya Dia yang menempatkan kita, mengangkat kehidupan kita menjadi semakin lebih baik, lebih berharga dan mulia, dan hidup kita diambil oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian baginya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang berkuasa, mengasihi, dan tak pernah meninggalkan kami. Dari firman-Mu melalui kitab Ayub ini kami belajar supaya kami mampu bertahan di tengah berbagai kesulitan, kesusahan, dan penderitaan, tetap memiliki iman kepada Tuhan. Tuhan, jaga pelihara kehidupan kami untuk seterusnya selamanya sebagai umat-Mu. Tetap melangkah dengan iman, tidak mempersalahkan Tuhan, bahkan siapapun dengan semua proses yang kami hadapi. Tetapi kami memberi bagian untuk tetap berada di jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menguatkan iman kami, dan kami menjadi saksi bagi keluarga kami, anak-anak kami, dan siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.